Baru 2 jam pasca operasi sesar, jahitan di perutku masih basah dan berdarah. Tiba-tiba ibu mertuaku mendobrak pintu bukan untuk melihat cucunya, tapi untuk menamtar wajahku sambil berteriak minta uang 50 juta rupiah. Aku terjatuh ke lantai menahan sakit yang luar biasa. Ibu mertua tertawa puas melihatku tak berdaya, tapi dia tidak sadar, 5 menit lagi hidupnya akan hancur selamanya. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bau obat antiseptik yang menyengat masih memenuhi rongga hidungku saat aku mencoba membuka mata perlahan. Rasa nyeri yang luar biasa menjalar di bagian bawah perutku, tempat di mana dokter baru saja menyayat kulit dan dagingku untuk mengeluarkan buah hati kami. Aku baru saja menjalani operasi sesar beberapa jam yang lalu. Tubuhku terasa remuk redam, seolah seluruh tenaga telah tersedot habis. Di samping tempat tidurku, dalam kotak kaca penghangat, bayi mungil itu tertidur pulas. Wajahnya begitu damai, tidak tahu bahwa ibunya sedang menahan sakit yang teramat sangat demi kehadirannya di dunia ini. Aku membetulkan letak hijabku yang sedikit berantakan karena posisi tidur, mencoba mencari posisi yang nyaman meski rasanya mustahil. Fikri, suamiku, sedang keluar sebentar untuk mengurus administrasi obat. Keheningan di ruang rawat VIP itu tidak berlangsung lama. Pintu kamar rawat tiba-tiba didobrak dengan kasar dari luar. Suara hantamannya membuatku terlonjak kaget dan rasa nyeri di jahitan perutku kembali menyengat hingga aku meringis. Sosok Ibu Ratna, ibu mertuaku, berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam dan napas memburu. Ia tidak datang sendiri, melainkan diikuti oleh 2 orang lelaki berbadan besar yang menunggu di lorong, seolah memastikan aku tidak bisa lari kemana-mana. Ibu Ratna melangkah masuk tanpa sedikit pun menoleh ke arah cucu pertamanya yang sedang tidur. Matanya langsung tertuju padaku dengan tatapan nyalang penuh amarah dan keserakahan. Ia menenteng sebuah tas tangan bermerek yang aku tahu harganya mahal, namun isinya mungkin hanya tagihan hutang yang menumpuk. Tanpa basa-basi atau menanyakan kabarku, Ibu Ratna langsung berteriak lantang. Suaranya memecahkan ketenangan rumah sakit. Ia menuntut agar aku segera mentransfer uang sebesar 50 juta rupiah ke rekeningnya saat itu juga. Tidak hanya itu, ia juga meminta kunci rumah serta sertifikat rumah yang aku beli dengan uang tabunganku sendiri sebelum menikah dengan Fikri. Ia beralasan bahwa ia butuh modal mendesak untuk menutupi kerugian investasi emas yang diikutinya, yang belakangan aku tahu hanyalah investasi bodong. Aku menatapnya dengan pandangan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang nenek tidak memiliki rasa iba sedikit pun pada menantunya yang baru saja bertaruh nyawa melahirkan cucunya? Aku mencoba mengatur napas dan menjawab dengan suara yang parau namun tenang. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak bisa memenuhi permintaannya. Uang tabunganku sudah dialokasikan untuk biaya persalinan dan kebutuhan bayi, sedangkan rumah itu adalah satu-satunya aset yang kami miliki untuk tempat tinggal. Aku menjelaskan dengan sopan bahwa sertifikat rumah itu tersimpan aman dan tidak akan aku serahkan untuk menutupi kesalahan finansial yang ia buat sendiri. Penolakanku yang halus itu rupanya seperti menyiram bensin ke dalam api. Wajah Ibu Ratna semakin merah, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia mendekat ke tepi ranjang, jari telunjuknya menuding tepat di depan wajahku. Caci maki mulai keluar dari mulutnya. Ia menyebutku menantu tidak tahu diri, pelit dan tidak berbakti. Ia mengungkit bahwa Fikri adalah anak laki-lakinya, dan harta suami adalah harta ibunya juga. Padahal rumah itu murni hasil keringatku sendiri. Aku tetap diam, membiarkan ia menumpahkan segala sumpah serapah itu. Namun ketika aku kembali menegaskan bahwa aku tidak akan memberikan uang sepeser pun untuk investasi bodong itu, kesabaran Ibu Ratna habis. Tangan kanannya melayang cepat ke arah wajahku. Suara tamparan keras terdengar menggema di ruangan itu. Panas menjalar di pipi kiriku. Tamparan itu begitu keras hingga kepalaku tersentak ke samping. Karena keseimbanganku belum pulih dan tubuhku masih lemas akibat pengaruh bius, tubuhku terhuyung dan jatuh dari tempat tidur yang cukup tinggi itu. Aku terhempas ke lantai yang dingin dengan posisi menyamping. Rasa sakit yang tak terperikayakan menghantam perutku. Aku bisa merasakan ada cairan hangat yang merembes di balik baju pasienku. Jahitan operasiku terbuka. Darah segar mulai mengalir menodai lantai putih rumah sakit. Aku mengerang menahan sakit. Air mata menetes bukan karena cengeng, tapi karena rasa nyeri fisik yang menghujam tajam. Tepat saat aku terjatuh, Fikri masuk ke dalam ruangan. Ia mematung melihat ibunya berdiri dengan napas terengah-engah dan istrinya terkapar berdarah di lantai. Namun bukannya langsung menolongku, Fikri justru menatap ibunya dengan tatapan takut. Ibu Ratna yang melihat Fikri datang justru semakin menjadi-jadi. Ia berteriak agar Fikri segera mengambil kunci rumah dari tasku. Ia mengancam akan mengutuk Fikri menjadi anak durhaka jika tidak menuruti perintahnya.
Fikri tampak bimbang, kakinya gemetar. Ia menatapku dengan tatapan minta maaf, tapi ia tidak berani melawan ibunya. Ia hanya diam mematung, tidak berani menyentuhku, apalagi membantuku berdiri. Aku mengatur napas yang tersengal-sengal. Rasa sakit ini luar biasa, tapi akal sehatku masih bekerja sempurna. Aku melirik jam dinding yang berdetak di seberang ruangan. Sudah 5 menit sejak keributan ini dimulai. Waktunya sudah tepat. Aku tidak berteriak minta tolong pada Fikri ataupun memohon belas kasihan pada Ibu Ratna. Aku hanya diam sambil memegangi perutku yang berdarah, menatap pintu kamar dengan tatapan tajam. Ibu Ratna yang melihatku diam saja mengira aku sudah menyerah. Ia tertawa sinis, merendahkanku sebagai wanita lemah yang hanya bisa bergantung pada suami. Ia kembali membentakku agar cepat bangun dan melakukan transfer. Namun tawa kemenangannya terhenti seketika. Terdengar derap langkah kaki tegas dan berat dari lorong. Semakin lama semakin dekat dan banyak. Pintu kamar yang setengah terbuka itu didorong lebar-lebaran. Sekelompok polisi berseragam lengkap masuk dengan sigap. Suasana ruangan berubah drastis menjadi tegang. Ibu Ratna yang tadinya garang mendadak pucat pasi. Ia mundur selangkah, wajahnya menyeratkan ketakutan. Namun otaknya yang licik segera berputar. Ia segera memasang wajah memelas bersiap memutarbalikkan fakta. Dengan suara yang dibuat bergetar, ia menunjuk ke arahku yang masih terkapar di lantai. Ibu Ratna berteriak kepada polisi itu mengatakan bahwa aku adalah menantu durhaka yang baru saja menyerangku. Ia menuduhku menggelapkan uang keluarganya dan meminta polisi segera menangkapku. Fikri hanya bisa menunduk, tidak berani membela siapa-siapa. Namun polisi-polisi itu sama sekali tidak menatap Ibu Ratna. Mereka bergerak dalam formasi, mengamankan perimeter ruangan, lalu seorang perwira tinggi polisi dengan pangkat melati di pundaknya melangkah masuk. Itu adalah Komisaris Bima, kepala kepolisian resor setempat. Wajahnya keras dan dingin saat melewati Ibu Ratna dan Fikri begitu saja, seolah mereka hanyalah debu yang tidak berarti. Komisaris Bima langsung menuju ke arahku. Ia tidak mengeluarkan borkol untukku. Sebaliknya ia berlutut dengan satu kaki di lantai yang dingin. Tidak peduli seragamnya kotor kena darahku. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebuah gestur penghormatan tertinggi yang biasa diberikan kepada atasan. Suaranya terdengar tegas, namun penuh kekhawatiran saat ia berbicara padaku. Ia melapor bahwa timnya sudah tiba di lokasi sesuai sinyal darurat yang aku kirimkan. Ia bertanya apakah aku baik-baik saja dan menunggu perintah selanjutnya dariku. Pemandangan itu membuat Ibu Ratna berbelalak. Mulutnya menganga belabar, nima sekali tidak mampu mengeluarkan suara. Fikri menatapku dan Komisaris Bima bergantian dengan wajar bingung yang luar biasa. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang rawat inap itu. Hanya suara monitor detak jantung bayi yang berbunyi ritmis di latar belakang. Ibu Ratna masih berdiri mematung dengan mulut terbuka. Matanya melotot seakan hendak keluar dari kelopaknya melihat Komisaris Bima. Seorang pejabat kepolisian yang disegani di kota ini justru berlutut di hadapanku. Menantu yang selama ini ia anggap sampah tidak berguna. Otaknya tidak mampu mencerna apa yang sedang terjadi. Ia mengira polisi itu salah orang, atau mungkin aku telah menyuap mereka. Tapi logika itu patah saat melihat betapa hormat dan tahzimnya sikap para petugas itu. Aku meringis menahan sakit saat mencoba duduk dibantu dengan sangat hati-hati oleh Komisaris Bima. Perwira itu segera memanggil tim medis yang ternyata sudah disiapkan bersiaga di luar ruangan bersama tim kepolisian. Dokter dan perawat bergegas masuk, membersihkan luka jahitan yang terbuka dan membantuku kembali naik ke atas tempat tidur. Sementara itu, Komisaris Bima berdiri tegak kembali. Wajahnya berubah garang saat ia memutar badannya menghadap Ibu Ratna. Aura kepemimpinannya menguar kuat, membuat ruangan itu terasa sempit bagi Ibu Ratna yang kini gemetar ketakutan. Ibu Ratna mencoba membuka mulut. Gagap ia bertanya mengapa polisi malah menolongku. Ia bersikeras bahwa ia adalah korban di sini. Namun Komisaris Bima mengangkat tangannya, memberi isyarat diam yang mutlak dengan suara bariton yang berat. Komisaris Bima menjelaskan bahwa tindakan Ibu Ratna barusan bukan sekedar penganiayaan biasa. Ia baru saja melakukan penyerangan fisik yang membahayakan nyawa seorang pejabat tinggi negara. Ibu Ratna tertawa sumbang, tawa yang dipaksakan karena panik. Ia menyangkal dan mengatakan bahwa aku hanyalah seorang pengangguran yang hidup dari gaji anaknya. Ia menoleh ke arah Fikri, meminta dukungan anaknya untuk membenarkan ucapannya. Fikri yang masih dalam kondisi syok hanya bisa menggeleng pelan. Ia menatapku lekat-lekat, seolah melihat orang asing. Selama 2 tahun pernikahan kami, aku memang tidak pernah menceritakan detail pekerjaanku. Aku hanya mengatakan aku bekerja lepas di bidang administrasi. Namun, hari ini topeng itu harus dibuka demi keselamatan anakku dan tegaknya keadilan. Aku menatap Fikri dan berkata pelan bahwa selama ini aku tidak pernah meminta uang sepeser pun darinya karena gajiku jauh lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Aku adalah seorang pejabat tinggi di Badan Analisis Transaksi Nasional yang ditugaskan dalam misi penyamaran jangka panjang untuk menyelidiki aliran dana ilegal termasuk jaringan investasi palsu yang kini menjerat Ibu Ratna.
Komisaris Bima kemudian mengeluarkan sebuah tablet dan memutar rekaman CCTV. Ternyata sejak awal masuk rumah sakit, kamar ini sudah dipasangi kamera pengawas tersembunyi dengan resolusi tinggi dan audio yang jernih, terhubung langsung ke Pusat Kendali Nasional. Di layar itu terpampang jelas kekejaman Ibu Ratna, kata-katanya yang kotor, ancamannya, dan momen krusial saat tangannya menampar wajahku hingga aku terjatuh. Semuanya terekam sempurna, tidak ada celah untuk menyangkal. Bukti itu mutlak dan memberatkan. Wajah Ibu Ratna berubah pucat, seputih kertas. Ia sadar, ia tidak bisa lagi bermain peran sebagai korban. Komisaris Bima memberi isyarat kepada anak buahnya, 2 orang polwan maju mendekati Ibu Ratna. Dengan cekatan, mereka memutar tangan Ibu Ratna ke belakang dan memasangkan borgol besi yang dingin. Bunyi klik dari borgol itu terdengar seperti vonis mati bagi harga diri Ibu Ratna. Ia mulai meronta, berteriak histeris, memaki-maki polisi, dan kembali menyalahkanku. Ia berteriak memanggil nama Fikri, menyuruh anaknya melakukan sesuatu. Fikri melangkah maju selangkah. Instingnya sebagai anak ingin menolong ibunya. Namun langkahnya terhenti saat melihat tatapan mataku. Tatapan yang dingin, tegas, dan penuh peringatan. Aku tidak berkata apa-apa, tapi mataku mengatakan bahwa jika ia membela ibunya kali ini, ia juga akan kehilangan aku dan anaknya selamanya. Fikri mundur kembali. Kepalanya tertunduk lesu. Ia memilih diam, membiarkan ibunya diseret oleh petugas. Ketidakberdayaan Fikri membuat amarah Ibu Ratna meledak. Saat diseret keluar ruangan melewati ambang pintu, Ibu Ratna menoleh ke belakang dengan mata yang memancarkan kebencian murni. Ia tidak lagi memohon, melainkan mengancam. Ia berteriak keras kepada Fikri. Suaranya melengking memenuhi lorong rumah sakit. Ia memerintahkan Fikri untuk segera pergi ke rumah kami dan mengambil kunci yang ada di laci mejaku. Teriakan Ibu Ratna menggema. Fikri, jangan bodoh, ambil kuncinya. Rahasia besar ada di rumah itu. Cepat pergi ke sana, sebelum perempuan ular itu menghancurkan segalanya. Suaranya semakin menjauh seiring ia dibawa menuju mobil patroli. Tapi kata-katanya tertinggal di ruangan itu, seperti racun. Fikri menatapku dengan wajah penuh tanda tanya. Ia bingung, antara rasa bersalah pada ibunya, rasa takut padaku, dan rasa penasaran akan rahasia apa yang dimaksud ibunya. Setelah Ibu Ratna dibawa pergi, suasana kamar kembali tenang, namun canggung. Komisaris Bima meminta izin untuk memproses laporan ini ke tingkat penyidikan tertinggi. Aku mengangguk memberinya wewenang penuh untuk memiskinkan jaringan investasi palsu itu dan memproses hukum mertuaku tanpa pantang bulu. Setelah Komisaris Bima dan pasukannya undur diri untuk berjaga di luar, tinggallah aku dan Fikri. Fikri duduk di kursi samping ranjang, tangannya gemetar. Ia bertanya dengan suara lirih. Siapa aku sebenarnya? Aku menjawab bahwa aku tetap istrinya, ibu dari anaknya. Tapi aku juga wanita yang tidak akan membiarkan kejahatan menghancurkan keluargaku, sekalipun pelakunya adalah ibunya sendiri. Aku kemudian menunjuk tas pribadiku yang tergeletak di meja nakas. Aku menyuruh Fikri mengambil kunci rumah yang dimaksud ibunya. Aku memberikannya pilihan, ia bisa membuang kunci itu dan tetap hidup dalam ketidaktahuan, atau ia bisa pergi ke rumah itu, membuka ruang bawah tanah yang selama ini selalu dilarang ibunya untuk dimasuki, dan melihat kebenaran yang menyakitkan. Fikri menatap kunci di tangannya dengan ragu. Kunci itu terlihat biasa saja, namun terasa berat seolah memikul beban sejarah kelam yang belum terungkap. Dengan napas berat, Fikri menggenggam kunci itu, mencium keningku sekilas dengan canggung, lalu berbalik pergi meninggalkan rumah sakit. Ia memilih untuk mencari kebenaran, tanpa tahu bahwa kebenaran itu akan menghancurkan seluruh memori masa kecilnya. Hujan deras mulai mengguyur kota saat Fikri memacu mobil sedan tuanya membelah jalanan yang basah dan licin. Pikirannya berkecamuk, berputar-putar antara bayangan istrinya yang terbaring lemah di rumah sakit dan teriakan ibunya yang penuh amarah saat diseret polisi. Kunci rumah yang diberikan Resti kini tergeletak di jok samping. Benda kecil berbahan logam itu seolah memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Rumah yang dimaksud bukanlah rumah kontrakan sederhana yang mereka tempati sekarang, melainkan sebuah rumah tua peninggalan keluarga yang selama ini dikuasai penuh oleh Ibu Ratna. Rumah itu selalu tertutup rapat, kuncinya dipegang erat oleh ibunya, dan tidak ada seorang pun termasuk Fikri yang diizinkan masuk ke ruangan tertentu di bagian belakang rumah tersebut. Selama ini Fikri menurut saja, karena ia berpikir itu hanyalah gudang penyimpanan barang-barang kenangan mendiang ayahnya. Namun ucapan Resti dan reaksi histeris ibunya tadi mengubah segalanya. Sesampainya di halaman rumah tua yang tampak suram itu, Fikri berlari menerobos hujan. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke lubang pintu utama.
Suara engsel berkarat yang berdecit nyaring menyambut kedatangannya, seolah memberi peringatan agar ia tidak melangkah lebih jauh. Udara di dalam rumah terasa pengap dan berdebu. Aroma tua dan rahasia yang terpendam selama puluhan tahun langsung menyergap indera penciumannya. Fikri tidak menyalakan lampu utama agar tidak menarik perhatian tetangga. Ia hanya mengandalkan senter dari ponselnya, melangkah perlahan melewati ruang tamu yang penuhi perabot tertutup kain putih. Langkahnya terhenti di depan sebuah pintu kayu jati yang kokoh di ujung lorong. Pintu menuju ruang kerja pribadi Ibu Ratna yang selama ini menjadi wilayah terlarang. Dengan napas tertahan, Fikri mencoba kunci yang sama. Ternyata cocok. Pintu itu terbuka dengan berat. Ruangan di dalamnya gelap gulita dan dingin. Fikri meraba saklar lampu dinding. Saat cahaya lampu neon yang berkedip-kedip menerangi ruangan, mata Fikri terbelalak. Ruangan itu sama sekali bukan gudang. Dinding-dindingnya penuhi rak besi yang menampung tumpukan berkas-berkas tebal. Di tengah ruangan terdapat meja kerja besar dengan beberapa buku catatan keuangan. Namun, bukan itu yang menarik perhatian Fikri. Di dinding sebelah kiri, terdapat papan gabus besar yang ditempeli foto-foto orang yang tidak ia kenal, lengkap dengan benang merah yang menghubungkan satu foto dengan foto lainnya. Persis seperti ruang penyelidikan detektif, namun aura di sini terasa jahat dan manipulatif. Fikri mendekati meja kerja. Di sana terletak sebuah brankas kecil yang pintunya sedikit terbuka. Sepertinya Ibu Nani terburu-buru mengambil sesuatu sebelum pergi ke rumah sakit tadi dan lupa menutupnya rapat. Di dalam brankas itu, tersisa sebuah map kulit berwarna hitam yang tampak sudah usang. Perasa penasaran Fikri mendorong ia untuk membuka map itu. Lembar pertama yang ia lihat adalah sebuah sertifikat kematian atas nama sepasang suami istri yang asing baginya. Tanggal kematiannya tercatat 30 tahun yang lalu. Fikri mengerutkan kening, mencoba memahami apa hubungannya orang-orang ini dengan ibunya. Ia membalik halaman selanjutnya, dan seketika itu juga jantungnya serasa berhenti berdetak. Di halaman kedua, terdapat akta kelahiran asli. Nama bayi yang tertulis di sana adalah Fikri Prasetya, nama dirinya sendiri. Namun nama orang tua yang tertera di sana bukanlah Nanik dan Rusdi, melainkan nama pasangan suami istri yang sertifikat kematiannya baru saja ia lihat di halaman sebelumnya. Tangan Fikri gemetar hebat, hingga map itu nyaris terlepas dari genggamannya. Ia terus membaca lampiran-lampiran berikutnya yang berupa kliping koran lama. Berita utama di koran itu memberitakan tentang kecelakaan tragis yang menewaskan sepasang pengusaha muda kaya raya akibat remblong meninggalkan seorang bayi laki-laki yang kemudian dinyatakan hilang. Di bawah kliping koran itu, terdapat catatan tulisan tangan Ibu Ratna yang tintanya sudah memudar. Catatan itu berbunyi singkat namun mengerikan, yakni aset sudah diamankan dan anak sudah diambil alih. Dunia Fikri runtuh seketika, kakinya lemas, ia jatuh duduk di lantai yang dingin. Selama ini ia hidup dalam kebohongan besar. Wanita yang ia panggil ibu, wanita yang ia takuti dan ia patuhi seumur hidupnya, ternyata bukanlah ibu kandungnya. Lebih parah lagi, wanita itu kemungkinan besar adalah dalang di balik kematian orang tua kandungnya demi menguasai harta warisan mereka. Fikri merasa mual, perutnya bergejolak hebat. Ia teringat bagaimana Ibu Ratna selalu menekannya soal uang, bagaimana ibunya selalu memanipulasi rasa bersalahnya sebagai anak. Padahal Fikri hanyalah alat investasi jangka panjang bagi wanita itu. Kasih sayang yang selama ini ia rasakan ternyata palsu, hanya kedok untuk menutupi kejahatan masa lalu. Air mata Fikri menetes bercampur dengan keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Ia merasa menjadi manusia paling bodoh di dunia. Ia telah membiarkan istrinya, Resti, dihina dan ditampar oleh pembunuh orang tuanya sendiri. Rasa bersalah yang teramat sangat menusuk dadanya. Ia kini mengerti mengapa Resti menyuruh Fikri datang ke sini. Resti pasti sudah mengetahui semua ini melalui penyelidikannya. Istrinya ingin Fikri melihat sendiri kebenaran pahit ini agar Fikri bisa lepas dari jerat manipulasi Ibu Ratna. Fikri mengusap wajahnya kasar. Kemarahan mulai menggantikan rasa sedihnya. Ia berdiri perlahan, memasukkan semua dokumen bukti itu ke dalam tasnya. Ia tidak akan membiarkan Ibu Ratna lolos kali ini. Dengan langkah berat namun penuh tekad, Fikri keluar dari rumah terkutuk itu, meninggalkan masa lalunya yang penuh kepalsuan di belakang. Sementara Fikri bergulat dengan kebenaran yang menyakitkan, di tempat lain, Ibu Ratna tidak tinggal diam. Meskipun telah ditahan di kantor polisi, kelicikannya tidak serta-merta hilang. Ia menggunakan hak satu kali panggilan teleponnya bukan untuk menghubungi keluarga, melainkan menghubungi pengacara licik kenalannya yang biasa menangani kasus-kasus kotor jaringan investasi palsu. Berkat celah hukum dan jaminan uang yang ia simpan di rekening rahasia yang belum terlacak, pengacara itu berhasil mendapatkan penangguhan penahanan sementara dengan alasan kesehatan. Ibu Ratna beralasan memiliki penyakit jantung yang bisa kambuh sewaktu-waktu jika berada di dalam sel yang pengap. Ditambah lagi usianya yang sudah lanjut menjadi tameng untuk mendapatkan simpati.
Begitu keluar dari kantor polisi dengan status tahanan kota, hal pertama yang dilakukan Ibu Ratna bukanlah merenungi kesalahannya. Ia justru menyusun rencana serangan balik untuk menghancurkan Resti. Ia tahu ia tidak bisa melawan Resti secara hukum karena bukti CCTV itu sangat kuat. Jadi, ia memilih jalur pengadilan jalanan, yaitu media sosial. Ibu Ratna paham betul bagaimana mudahnya menggiring opini publik di era digital ini. Ia pulang ke rumah kontrakannya, berdandan sedemikian rupa agar terlihat menyedihkan. Ia sengaja tidak membersihkan sisa-sisa riasan yang luntur dan membiarkan rambutnya acak-acakan. Ia bahkan menambahkan sedikit pewarna lebam buatan di lengannya, seolah-olah ia baru saja disiksa oleh polisi saat penangkapan. Ibu Ratna menyalakan kamera ponselnya dan mulai melakukan siaran langsung di akun media sosialnya yang memiliki cukup banyak pengikut dari kalangan ibu-ibu sosialita. Dengan air mata buaya yang mengalir deras, ia mulai bercerita dengan narasi yang diputar-balikan. Ia mengatakan bahwa ia baru saja diusir dan dianiaya oleh menantunya sendiri yang ternyata seorang pejabat tinggi yang sombong. Ia menuduh Resti menggunakan jabatannya untuk menekan mertua yang sudah tua dan sakit-sakitan hanya karena masalah warisan. Ia melabeli Resti sebagai menantu durhaka yang tidak tahu balas budi. Videonya dibuat sedramatis mungkin, lengkap dengan isak tangis yang menyayat hati. Dalam hitungan jam, video itu menjadi viral. Netizen yang tidak tahu duduk perkara sebenarnya langsung tersulut emosinya. Kolom komentar penuh dengan hujatan kepada Resti. Mereka menyebut Resti sebagai wanita kejam, penyalahguna kekuasaan, dan tidak pantas menjadi pejabat negara. Akun-akun anonim mulai menyebarkan identitas Resti dan menyerang instansi tempatnya bekerja. Opini publik berbalik menyerang Resti. Orang-orang menuntut agar Resti dipecat dan dipenjarakan. Ibu Ratna tersenyum puas membaca komentar-komentar itu dari balik layar ponselnya. Ia merasa di atas angin, yakin bahwa tekanan publik akan membuat Resti hancur dan membatalkan tuntutannya. Di rumah sakit, Resti melihat semua kekacauan itu dari tabletnya. Komisaris Bima yang berdiri di sampingnya tampak geram. Ia meminta izin untuk segera melakukan konferensi pers dan membeberkan bukti rekaman CCTV agar masyarakat tahu kebenarannya. Namun Resti mengangkat tangannya pelan, melarang Komisaris Bima bertindak gegabah. Wajah Resti tetap tenang, tidak ada guratan panik sedikitpun meski namanya sedang dicemarkan di seluruh penjuru negeri. Ia justru menyuruh Komisaris Bima untuk membiarkan Ibu Ratna menikmati panggung sandiwaranya sebentar lagi. Resti tahu semakin tinggi Ibu Ratna terbang dengan kebohongannya, semakin sakit ia akan jatuh saat dihempaskan ke tanah. Resti sedang menyiapkan sebuah kejutan yang akan mematikan langkah Ibu Ratna selamanya. Malam harinya, Ibu Ratna yang merasa sudah menang kembali melakukan siaran langsung. Kali ini ia lebih berani, ia membuka donasi online dengan dalih untuk biaya pengobatan dan biaya hukum melawan menantu zalim. Angka penonton siaran langsungnya melonjak tajam, mencapai ribuan orang. Uang donasi mulai mengalir masuk rekening dompet digitalnya. Ibu Ratna terus berbicara mendramatisir cerita bohongnya. Namun tepat saat ia sedang menangis terseduh-seduh meminta belas kasihan, tiba-tiba layar siaran langsungnya berkedip aneh. Wajahnya di layar ponsel penonton menghilang, digantikan oleh sebuah video lain. Itu adalah video rekaman tersembunyi yang diambil beberapa bulan lalu. Video itu memperlihatkan Ibu Ratna sedang duduk santai di sebuah kafe mewah bersama Galang, kekasih mudanya, dan beberapa anggota jaringan investasi palsu. Dalam video itu, Ibu Ratna tertawa lepas sambil merokok, jauh dari citra nenek tua yang sakit-sakitan. Suaranya terdengar jelas saat ia membual tentang bagaimana ia menipu ratusan orang dengan skema investasinya. Ia juga terdengar mengejek Fikri sebagai anak pungut yang bodoh yang bisa ia manfaatkan sampai mati. Tidak hanya itu, ia juga menyebutkan rencana jahatnya untuk menyingkirkan Resti jika menantunya itu mulai curiga. Ribuan penonton yang menyaksikan siaran langsung itu terdiam seketika. Kolom komentar yang tadinya berisi dukungan berubah menjadi caci maki dan kemarahan dalam hitungan detik. Ibu Ratna yang menyadari ada yang tidak beres dengan ponselnya mencoba mematikan siaran, tapi tombolnya tidak berfungsi. Ponselnya telah diretas dari jarak jauh oleh tim cyber Resti. Wajah panik Ibu Ratna yang asli kini terpampang jelas di layar, kontras dengan video kejahatannya yang diputar berdampingan. Belum sempat ia membanting ponselnya, notifikasi bertubi-tubi masuk layarnya. Itu bukan notifikasi donasi, melainkan pemberitahuan dari bank bahwa seluruh rekeningnya telah dibekukan oleh Otoritas Pengawasan Finansial Nasional karena indikasi pencucian uang. Wajah Ibu Ratna berubah menjadi abu-abu. Ia sadar ia telah masuk ke dalam perangkap. Resti tidak diam karena lemah. Resti diam untuk membiarkan Ibu Ratna menggali kuburannya sendiri di hadapan publik.
Di saat yang bersamaan, pintu kontrakannya digedor keras bukan oleh polisi, melainkan oleh para korban investasi bodong yang melacak lokasinya dari siaran langsung. Mereka berteriak menuntut uang mereka kembali. Ibu Ratna gemetar hebat. Ia terperangkap di dalam rumah, dikepung oleh massa yang marah dan bukti digital yang tak terbantahkan. Tameng korban yang ia bangun hancur berkeping-keping, meninggalkannya telanjang di hadapan hukum dan sanksi sosial yang jauh lebih kejam. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup Ibu Ratna. Setelah siaran langsung yang menjadi bumerang itu berakhir, nasibnya berputar 180 derajat hanya dalam hitungan jam. Para korban investasi bodong yang selama ini ditipunya berkerumun di depan pagar rumah kontrakannya, berteriak-teriak menuntut uang mereka kembali. Mereka melempari kaca jendela dengan batu dan sampah, meluapkan amarah yang sudah lama terpendam. Polisi akhirnya datang bukan untuk melindungi Ibu Ratna sebagai korban, melainkan untuk mengamankan situasi dan melaksanakan perintah penyitaan aset yang dikeluarkan oleh pengadilan. Di hadapan mata kepalanya sendiri, Ibu Ratna melihat petugas menempelkan stiker merah bertuliskan disita negara di pintu mobil mewahnya dan di gerbang rumah kontrakan yang ternyata dibayar menggunakan uang hasil kejahatan. Ia dipaksa keluar malam itu juga, dengan hanya membawa baju yang melekat di badan. Ibu Ratna mencoba menghubungi Galang, kekasih mudanya, yang selama ini selalu memanjakannya dengan kata-kata manis. Ia berharap Galang bisa memberinya tumpangan atau setidaknya meminjamkan sedikit uang untuk menyewa kamar hotel murah. Namun nomor Galang sudah tidak aktif, pesan-pesannya hanya bercentang satu. Ibu Ratna yang panik mencoba pergi ke apartemen Galang menggunakan ojek pangkalan dengan sisa uang receh di sakunya. Sesampainya di sana, resepsionis memberitahu bahwa Galang sudah check out 1 jam yang lalu, bersama seorang wanita lain. Lutut Ibu Ratna lemas, ia baru sadar bahwa Galang juga membawa lari perhiasan berlian yang ia titipkan beberapa hari lalu. Habis semuanya, tidak ada uang, tidak ada aset, tidak ada kekasih, dan sekarang ia menjadi buruan sosial yang dibenci semua orang. Ibu Ratna berjalan terseok-seok menyusuri trotoar kota yang dingin. Perutnya melilit perih karena belum makan sejak siang, sementara kakinya lecet karena ia terburu-buru memakai sandal hak tinggi saat diusir tadi. Ia duduk di perasan sebuah toko yang sudah tutup, memeluk lututnya sendiri. Di tengah keputusasaan itu, pikirannya kembali tertuju pada Fikri. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Fikri tidak mungkin tega melihat ibunya menggelandang seperti ini. Fikri adalah anak yang penurut, anak yang selalu takut padanya. Meski Resti, menantu kurang ajar itu berusaha memisahkan mereka, Ibu Ratna yakin ikatan batin antara ibu dan anak, meski palsu, masih cukup kuat untuk dimanipulasi. Ia pun membulatkan tekad untuk menemui Fikri. Ia tahu Fikri pasti sedang berada di rumah kontrakan lama mereka, tempat di mana Fikri biasanya menenangkan diri. Dengan sisa tenaga terakhir, Ibu Ratna berjalan kaki menuju rumah kontrakan Fikri yang jaraknya cukup jauh. Sesampainya di sana, ia melihat mobil sedan tua Fikri terparkir di halaman. Harapan kembali muncul di hatinya. Ia mengetuk pintu dengan ritme yang biasa ia lakukan, menuntut dan tidak sabaran. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Fikri berdiri di sana, masih mengenakan kemeja lusuh yang sama seperti di rumah sakit. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab, namun ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Tidak ada lagi ketakutan atau keraguan yang biasa Ibu Ratna lihat. Tatapan Fikri kosong, dingin, dan asing. Ibu Ratna langsung melancarkan akting terbaiknya. Ia menangis histeris, menjatuhkan dirinya di kaki Fikri, memeluk kaki celana anaknya yang kotor. Ia meratap tentang betapa kejamnya dunia padanya, tentang bagaimana Resti telah memfitnahnya, dan bagaimana Galang menipunya. Ia memohon agar Fikri memberinya makan dan tempat berteduh. Ia juga kembali mengungkit tentang uang ratusan juta itu. Berdalih bahwa jika Fikri memberinya uang itu sekarang, ia bisa menyewa pengacara hebat untuk membalikan keadaan, dan mereka bisa hidup bahagia lagi seperti dulu. Ia terus bercerita tanpa henti, tidak membiarkan Fikri menyelah, berharap rentetan kata-katanya bisa meluluhkan hati Fikri. Namun, Fikri tidak bergerak sedikitpun. Ia membiarkan Ibu Ratna menangis dan memohon sampai suaranya serak. Setelah Ibu Ratna selesai dengan dramanya, Fikri mundur selangkah, melepaskan pelukan ibunya dari kakinya. Ia menatap wanita yang puluhan tahun ia panggil ibu itu dengan perasaan campur aduk antara jijik dan kasihan. Fikri merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Melihat amplop itu, mata Ibu Ratna berbinar. Ia mengira Fikri telah luluh dan memberikan uang simpanannya. Dengan tangan gemetar karena tamak, Ibu Ratna menyambar amplop itu dan merobeknya dengan kasar. Senyum di wajah Ibu Ratna lenyap seketika saat melihat isi amplop tersebut. Tidak ada lembaran uang merah di sana.
Yang ada hanyalah tumpukan kertas tagihan dan dokumen hukum. Lembar pertama adalah tagihan rumah sakit atas nama Ibu Ratna yang belum dibayar. Jumlahnya membengkak karena ia meminta fasilitas VIP sebelum kabur. Lembar kedua adalah surat gugatan perdata yang disusun oleh pengacara Resti atas kerugian material dan imaterial. Tapi, yang membuat jantung Ibu Ratna berhenti berdetak adalah lembar ketiga. Itu adalah salinan hasil tes DNA yang baru saja keluar sore tadi, yang diambil dari sampel rambut Ibu Ratna di sisir yang tertinggal di rumah, dicocokkan dengan DNA Fikri. Hasilnya, negatif 0% kecocokan. Ditambah lagi dengan salinan laporan polisi lama tentang penculikan bayi laki-laki 30 tahun lalu. Ibu Ratna mendongak menatap Fikri dengan wajah pucat pasi. Bibirnya gemetar mencoba mencari alasan, mencoba menyangkal fakta yang sudah terpampang jelas di depan mata. Namun, kali ini kata-katanya tertahan di tenggorokan. Fikri menatapnya tajam, lalu berbicara dengan suara yang tenang namun menusuk. Ia berkata bahwa ia sudah tahu semuanya. Ia sudah tahu siapa orang tua kandungnya yang sebenarnya. Dan ia sudah tahu bagaimana Ibu Ratna dan almarhum suami barunya merencanakan kecelakaan itu demi uang asuransi dan warisan, lalu mengambilnya sebagai anak pancingan untuk menutupi jejak. Fikri mengatakan bahwa mulai detik ini, hubungan mereka putus. Ia bukan lagi anak Ibu Ratna dan Ibu Ratna bukan lagi ibunya. Ibu Ratna mencoba berdiri, hendak meraih tangan Fikri. Berteriak bahwa itu semua bohong, bahwa ia merawat Fikri dengan kasih sayang. Tapi Fikri menepis tangannya kasar. Fikri berkata bahwa kasih sayang yang Ibu Ratna berikan hanyalah investasi, dan sekarang investasi itu sudah bangkrut. Fikri kemudian melemparkan uang 50.000 ke tanah tepat di depan kaki Ibu Ratna. Ia berkata bahwa itu adalah sedekah terakhir darinya untuk wanita tunawisma yang kelaparan, bukan untuk seorang ibu. Setelah itu, Fikri masuk ke dalam rumah dan membanting pintu dengan keras. Bunyi kunci diputar dari dalam terdengar nyaring, mengunci Ibu Ratna di luar dalam kegelapan malam yang dingin. Ibu Ratna mematung menatap pintu kayu yang tertutup rapat itu. Uang 50.000 rupiah yang tergeletak di tanah seolah mengejeknya. Ia memungut uang itu dengan tangan gemetar. Air matanya menetes, bukan karena penyesalan, tapi karena kemarahan yang meluap-luap. Ia merasa dikhianati oleh semua orang, oleh Resti, oleh Galang, dan sekarang oleh Fikri, boneka kesayangannya. Rasa lapar di perutnya kini berganti menjadi rasa dendam yang membara. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, wajah Ibu Ratna berubah menjadi bengis. Jika ia harus hancur, ia tidak akan hancur sendirian. Ia akan menyeret Resti ke dalam neraka bersamanya. Ia meremas uang di tangannya dan berjalan pergi menembus malam, menyusun rencana terakhir yang nekat dan gila. Kondisi psikologis Ibu Ratna sudah berada di ambang batas kewarasan. Kehilangan harta dan kekuasaan membuatnya gelap mata. Ia menggunakan sisa koneksi dunia hitam yang ia miliki dari masa lalu suaminya, dengan berbekal cincin emas terakhir yang ia sembunyikan di balik pakaian dalamnya. Satu-satunya barang berharga yang luput dari penyitaan. Ia mendatangi sebuah kawasan kumuh di pinggiran kota. Di sana ia menemui 2 orang preman bayaran, bekas penagih hutang yang dulu sering ia gunakan jasanya untuk menekan korban investasi. 2 preman itu yang bernama Bram dan Doni awalnya enggan membantu, karena tahu Ibu Ratna sudah jatuh miskin. Namun, Ibu Ratna menjanjikan sesuatu yang besar. Ia mengatakan bahwa bayi yang baru dilahirkan Resti adalah kunci untuk mendapatkan kembali semua asetnya. Ia membual bahwa Resti akan menyerahkan uang miliaran rupiah, asalkan bayinya selamat. Tergiur dengan janji manis itu, 2 preman itu pun setuju. Rencana mereka sederhana, namun keji. Mereka akan menyusup ke rumah sakit saat tengah malam, menculik bayi Resti yang bernama Raka, lalu membawanya ke gudang kosong. Dari sana, Ibu Ratna akan menelpon Resti dan memerasnya. Malam itu, suasana rumah sakit terasa lebih sepi dari biasanya. Hujan deras di luar membantu menyamarkan suara langkah kaki mereka. Ibu Ratna menunggu di dalam mobil sewaan reot di parkiran belakang, sementara Bram dan Doni, mengenakan masker dan topi, menyelinap masuk melalui pintu akses logistik yang kuncinya sudah dirusak sebelumnya. Mereka bergerak mengendap-endap menyusuri lorong yang remang-remang, menghindari pos jaga utama. Mereka berhasil mencapai lantai tempat kamar VIP Resti berada. Anehnya, tidak ada polisi yang berjaga di depan pintu kamar malam itu. Ibu Ratna yang memantau lewat panggilan telepon berbisik bahwa mungkin polisi sedang lengah atau pergantian shift. Bram mengintip dari celah kaca pintu. Di dalam, lampu kamar dimatikan. Hanya ada cahaya temaram dari lampu tidur.
Resti terlihat tertidur pulas di ranjang pasien, membelakangi boks bayi. Fikri tidak terlihat di ruangan itu. Kesempatan emas. Doni perlahan memutar gagang pintu. Tidak terkunci. Mereka masuk dengan langkah seringan kapas, menahan nafas agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Target mereka adalah boks bayi transparan di samping tempat tidur. Di dalamnya terlihat gundukan selimut kecil yang bergerak naik turun seirama nafas. Bram memberi isyarat pada Doni untuk berjaga di dekat Resti, siap membekap mulutnya jika wanita itu terbangun. Sementara Bram akan mengambil bayi itu dengan tangan yang kasar. Bram mengangkat buntalan selimut itu dengan cepat, namun keningnya berkerut. Buntalan itu terasa sangat ringan dan kaku. Tidak ada tangisan, tidak ada pergerakan, dan tidak ada kehangatan manusia. Rasa curiga mulai menyergapnya. Bram membuka selimut itu dengan kasar. Matanya terbelalak kaget. Yang ada di gendongannya bukanlah bayi manusia, melainkan sebuah boneka bayi silikon yang biasa digunakan untuk latihan menyusui, lengkap dengan alat kecil di dalamnya yang membuat efek gerakan bernafas. Sadar mereka telah dijebak, Bram hendak berteriak memberikan peringatan pada Doni. Namun, sebelum suara keluar dari tenggorokannya, lampu ruangan tiba-tiba menyala terang benderang, menyilaukan mata mereka yang terbiasa dengan kegelapan. Klik, logam yang dingin terdengar sangat dekat. Doni menoleh dan mendapati laras pistol jenis Glock 17 sudah menempel di pelipisnya. Resti tidak sedang tidur. Ia duduk tegak di tepi ranjang, sepenuhnya sadar mengenakan pakaian taktis di balik baju pasiennya yang longgar. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan aura membunuh yang membuat nyali kedua preman itu ciut seketika. Di sudut ruangan lain, dari balik tirai kamar mandi, Komisaris Bima dan 2 anggota tim khusus muncul dengan senjata laras panjang, teracung siap memuntahkan peluru jika preman itu bergerak. Resti berbicara dengan suara datar, namun penuh intimidasi, bertanya apakah mereka pikir ia akan membiarkan anak kandungnya tanpa perlindungan sedetik pun, terutama setelah tahu siapa mertuanya. Ia menjelaskan bahwa bayi Raka sudah dipindahkan ke ruang perawatan intensif dengan penjagaan ketat sejak sore tadi. Karena intelijennya sudah mencium rencana busuk Ibu Ratna, sejak Ibu Ratna menginjakan kaki di kawasan kumuh tempat para preman itu berkumpul. Resti berdiri perlahan, membiarkan Doni jatuh berlutut dengan tangan diangkat ke atas. Ia mengatakan bahwa kesalahan terbesar penjahat adalah meremehkan seorang ibu yang sedang melindungi anaknya. Sementara itu, di parkiran, Ibu Ratna mulai gelisah. Sudah 10 menit berlalu tapi belum ada tanda-tanda kedua preman itu kembali. Tiba-tiba kaca mobilnya diketuk keras. Ia menoleh kaget dan mendapati wajah Fikri di luar jendela. Tapi Fikri tidak sendiri. Di belakangnya berdiri puluhan polisi yang sudah mengepung mobil itu. Fikri menatap ibunya dengan tatapan penuh pengecewaan yang mendalam. Ia membuka pintu mobil dan menarik Ibu Ratna keluar. Ibu Ratna mencoba berontah, berteriak memanggil nama Bram dan Doni. Namun suaranya terhenti saat melihat kedua preman itu digiring keluar dari rumah sakit dengan tangan terbonggol dan wajah babak belur. Resti kemudian berjalan keluar dari lobi rumah sakit didampingi Komisaris Bima. Ia menatap Ibu Ratna yang kini dipegangi oleh 2 petugas polisi wanita. Tidak ada lagi rasa hormat di mata Resti. Ia mendekati Ibu Ratna dan berbisik pelan di telinganya. Kalimat yang membuat darah Ibu Ratna membeku. Resti mengatakan bahwa percobaan penculikan anak di bawah umur dengan berencana, ditambah penyerangan terhadap pejabat negara, akan memastikan Ibu Ratna membusuk di penjara sampai akhir hayatnya. Tidak ada lagi denda, tidak ada lagi tahanan rumah. Ini adalah akhir dari segalanya. Ibu Ratna menjahit histeris. Kutukan dan sumpah serapah keluar dari mulutnya seperti air bah. Ia meludahi wajah Fikri, mengutuk Resti, dan berteriak bahwa ia akan membalas dendam. Namun, tidak ada yang peduli. Polisi menyeretnya masuk ke dalam mobil tahanan besi yang sempit dan pengap. Pintu mobil dibanting keras, memisahkan Ibu Ratna dari dunia luar untuk waktu yang sangat lama. Fikri berdiri di samping Resti, merangkul bahu istrinya yang sebenarnya masih dalam masa pemulihan fisik. Fikri meminta maaf berulang kali karena ibunya telah melakukan hal segila itu. Resti hanya tersenyum tipis, mengelus tangan suaminya dan berkata bahwa badai sudah berlalu. Dan sekarang saatnya mereka membersihkan sisa-sisa kehancuran untuk membangun hidup baru. Malam itu berakhir dengan kemenangan telak di pihak Resti. Namun, ini belum benar-benar selesai. Proses hukum baru saja akan dimulai. Dan Resti masih memiliki 1 kartu as lagi yang akan ia mainkan di pengadilan nanti. Sebuah kartu yang akan membuka tabir kejahatan Ibu Ratna yang paling kelam, yang bahkan Fikri pun belum mengetahuinya secara utuh.
Kartu itu adalah saksi hidup yang selama ini dianggap sudah mati oleh semua orang, termasuk oleh Ibu Ratna sendiri. Resti menatap langit malam yang mulai cerah setelah hujan reda, bersiap untuk babak terakhir yang akan menjadi penutup paling memuaskan bagi drama keluarga ini. Hari persidangan yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Gedung pengadilan negeri pagi itu dipadati oleh awak media dan masyarakat yang penasaran dengan kasus yang menggemparkan kota. Kasus ini bukan sekedar penipuan investasi bodong biasa, melainkan drama keluarga yang melibatkan seorang pejabat tinggi negara dan ibu mertua yang kejam. Resti hadir dengan mengenakan pakaian formal yang rapi. Balutan hijab berwarna gelap menambah aura wibawa dan ketenangan di wajahnya. Ia didampingi oleh tim kuasa hukum terbaik dan komisaris Bima yang setia mengawal. Di sisi lain ruang sidang, di kursi terdakwa, duduklah Ibu Ratna. Penampilannya sangat kontras dengan gaya sosialitanya yang dulu. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Rambutnya yang biasanya disasak tinggi kini dibiarkan terurai berantakan dan memutih. Wajahnya sengaja dibuat lesu dan tatapan matanya kosong, seolah-olah ia adalah wanita tua renta yang pikun dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Strategi tim pembela Ibu Ratna sudah tercium sejak awal persidangan dimulai. Pengacara yang disewa Ibu Ratna menggunakan sisa aset yang disembunyikan, berusaha keras membangun narasi bahwa kliennya menderita gangguan kejiwaan atau demensia akibat faktor usia. Mereka berargumen bahwa tindakan agresif Ibu Ratna di rumah sakit hanyalah ledakan emosi sesaat dari seorang nenek yang bingung dan merasa terancam. Pengacara itu bahkan memanggil seorang psikiater bayaran untuk memberikan kesaksian palsu yang menyatakan bahwa Ibu Ratna tidak layak diadili karena ketidakstabilan mentalnya. Ibu Ratna memainkan perannya dengan sempurna. Sesekali ia bergumam tidak jelas, memanggil nama Fikri dengan suara bergetar, dan berpura-pura tidak mengenali hakim yang sedang berbicara. Drama itu hampir saja berhasil memancing simpati sebagian pengunjung sidang yang tidak mengetahui kekejaman aslinya. Namun Resti tetap duduk tenang di kursinya, tidak terpancing emosi sedikitpun melihat sandiwara murahan itu. Ketika giliran jaksa penuntut umum untuk berbicara, suasana ruang sidang berubah menjadi tegang. Jaksa yang merupakan rekan kerja Resti tersenyum tipis dan berkata kepada majelis hakim bahwa mereka memiliki satu saksi kunci yang akan mematahkan seluruh argumen tentang gangguan jiwa dan ketidaktahuan terdakwa. Saksi ini adalah seseorang yang keberadaannya sengaja disembunyikan oleh terdakwa selama bertahun-tahun. Seseorang yang menjadi bukti hidup betapa dingin dan terencananya kejahatan Ibu Ratna. Pintu ruang sidang bagian belakang perlahan terbuka. Semua kepala menoleh, penasaran siapa sosok yang dimaksud. Suara roda beradu dengan lantai keramik terdengar memecah keheningan. Seorang perawat mendorong sebuah kursi roda masuk ke dalam area persidangan. Di atas kursi roda itu, duduk seorang pria tua yang sangat kurus. Kulitnya keriput membalut tulang dan kakinya tampak mengecil karena atrofi otot yang parah. Namun matanya masih menyala dengan sisa-sisa kehidupan. Pria itu adalah Pak Denny, suami Ibu Ratna sekaligus ayah tiri Fikri, yang selama 10 tahun terakhir dikabarkan telah meninggal dunia karena sakit jantung. Melihat sosok itu masuk, topeng kegilaan Ibu Ratna runtuh seketika. Ia menjerit histeris. Matanya melotot seakan melihat hantu bangkit dari kubur. Ia melompat dari kursinya, menunjuk-nunjuk Pak Denny dengan tangan gemetar hebat. Berteriak bahwa itu tidak mungkin, bahwa orang itu seharusnya sudah mati membusuk di panti jompo. Reaksi spontan dan penuh ketakutan ini langsung dicatat oleh hakim dan seluruh hadirin. Jelas sekali bahwa Ibu Ratna sangat sadar akan realitas dan mengenali siapa pria itu. Teriakan histerisnya membuktikan bahwa ia tidak pikun sama sekali. Polisi penjaga pengadilan segera memaksa Ibu Ratna duduk kembali dan diam. Pak Denny dengan suara yang parau dan lemah, namun terdengar jelas berkat bantuan mikrofon, mulai memberikan kesaksiannya. Ia menceritakan bagaimana 10 tahun yang lalu, ia menemukan bukti bahwa Ibu Ratna terlibat dalam sindikat pencucian uang dan penipuan. Ketika ia berniat melaporkan istrinya itu ke polisi, Ibu Ratna meracuni makanannya dengan obat pelumpuh syaraf dosis rendah secara terus-menerus. Akibatnya Pak Denny mengalami kelumpuhan total, namun kesadarannya tetap utuh. Ibu Nani kemudian memalsukan kematiannya secara administratif, menguasai seluruh harta warisan dan uang pensiunnya, lalu membuangnya ke sebuah panti jompo ilegal di pelosok desa dengan instruksi khusus agar ia tidak dirawat dengan layak dan dibiarkan mati perlahan. Kesaksian Pak Denny membuat seisi ruang sidang menahan nafas. Hakim ketua tampak menggelengkan kepala, tidak percaya ada kekejaman sedingin itu.
Pak Denny melanjutkan ceritanya dengan air mata menetes, mengatakan bahwa satu-satunya alasan ia bertahan hidup adalah harapan bahwa suatu hari keadilan akan datang. Harapan itu terwujud ketika tim intelijen Resti melacak aliran dana Ibu Ratna yang rutin dikirim ke panti jompo tersebut dan akhirnya menyelamatkannya seminggu sebelum persidangan ini. Resti menatap Ibu Ratna dengan tatapan tajam, seolah berkata bahwa inilah kartu as yang ia simpan. Ibu Nani kini tertunduk dalam, tubuhnya menggigil, bukan karena akting, tapi karena ketakutan yang nyata. Seluruh kebohongannya telah telanjang di hadapan hukum. Setelah mendengarkan kesaksian Pak Denny dan serangkaian bukti tak terbantahkan lainnya, termasuk rekaman CCTV rumah sakit dan jejak digital investasi bodong, majelis hakim tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan. Suasana sidang pembacaan vonis terasa sangat berat bagi Ibu Ratna. Ia duduk sendirian di kursi pesakitan. Pengacaranya tampak pasrah dan tidak lagi bersemangat membela. Di barisan kursi pengunjung, Fikri duduk di samping Resti. Wajah Fikri datar. Tidak ada lagi rasa iba di matanya untuk wanita yang telah menghancurkan hidup banyak orang, termasuk membunuh orang tua kandungnya dan menyekap ayah tirinya. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali untuk membuka sidang, lalu mulai membacakan putusan dengan suara lantang dan tegas. Terdakwa Nanik dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana berlapis, penipuan dan pengelapan dana masyarakat, pemalsuan dokumen negara, penganiayaan berat berencana terhadap pejabat negara, percobaan penculikan anak di bawah umur, dan perampasan kemerdekaan orang lain, penyekapan Pak Denny. Mengingat tidak ada hal yang meringankan, dan terdakwa justru berusaha memanipulasi hukum dengan berpura-pura gila, hakim menjatuhkan vonis maksimal, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nanik dengan pidana penjara seumur hidup. Suara hakim menggema di seluruh ruangan, diikuti ketukan palu yang menggelegar, dan memerintahkan seluruh aset yang disita untuk dikembalikan kepada korban serta negara. Dunia Ibu Ratna runtuh seketika. Kata seumur hidup berdengung di telinganya seperti lonceng kematian. Ia tidak akan pernah lagi menghirup udara bebas. Ia akan mati sendirian di balik jeriji besi yang dingin. Pertahanannya hancur lebur. Ia menangis meraung-raung. Suaranya menyayat hati, namun tidak mengundang simpati siapapun. Ia menoleh ke arah Fikri. Satu-satunya harapan terakhirnya. Ia berteriak memanggil nama Fikri, memohon agar Fikri membantunya, mengingatkan Fikri tentang masa kecil mereka, tentang bubur yang ia suapkan, tentang baju yang ia setrikan. Ia merendahkan harga dirinya serendah-rendahnya, mengemis belas kasihan dari anak yang dulu selalu ia bentak. Fikri berdiri perlahan. Ia menatap lurus ke mata Ibu Ratna yang basah oleh air mata. Ruang sidang hening menunggu apa yang akan dilakukan Fikri. Dengan suara yang tenang namun terdengar jelas hingga ke sudut ruangan, Fikri berkata, "Ibu saya sudah meninggal 30 tahun yang lalu karena kecelakaan yang Anda rencanakan. Anda hanyalah orang asing yang mencuri hidup saya." Setelah mengucapkan kalimat itu, Fikri berbalik badan dan menggandeng tangan Resti, mengajak istrinya keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi ke belakang. Itu adalah penolakan paling mutlak dan menyakitkan yang pernah diterima Ibu Ratna. Petugas kepolisian segera menyeret Ibu Ratna yang masih beronta-ronta untuk dibawa ke mobil tahanan. Ia diseret melewati lorong gedung pengadilan yang penuh orang. Di dekat pintu keluar, kerumunan orang mencemoohnya. Namun ada satu pemandangan yang membuat jantung Ibu Ratna terasa ditusuk sembilu. Di antara kerumunan itu, berdiri Galang, mantan kekasih mudanya yang membawa kabur uang dan perhiasannya. Galang mengenakan jam tangan mewah yang dulu dibelikan oleh Ibu Ratna. Melihat Galang, Ibu Ratna sempat berpikir bahwa Galang datang untuk menjenguknya, atau setidaknya merasa bersalah. Ia berteriak memanggil nama Galang. Galang menoleh, tatapannya bertemu dengan Ibu Ratna. Namun bukannya sedih, Galang justru tersenyum sinis. Senyum yang penuh penghinaan. Galang mendekat sedikit ke arah jalur yang dilewati Ibu Ratna, lalu dengan sengaja meludah ke tanah, tepat di depan sepatu Ibu Ratna. "Dasar nenek tua bangkah, terima kasih sumbangannya ya," ucap Galang pelan namun cukup keras untuk didengar Ibu Ratna, lalu tertawa bersama pacar barunya dan berlalu pergi. Penghinaan itu adalah pukulan telak terakhir yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan Ibu Ratna. Ia dikhianati oleh anak yang ia besarkan, dipenjarakan oleh menantu yang ia hina, dan dicampakkan seperti sampah oleh lelaki yang ia puja. Rasa sakit di hatinya jauh lebih perih daripada tamparan fisik manapun. Ia didorong masuk ke dalam mobil tahanan besi yang panas. Pintu dibanting tertutup, mengunci dirinya dalam kegelapan total. Di dalam mobil itu, Ibu Ratna meringkuk, menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian di dunia ini. Harta, tahta dan keluarga semuanya lenyap tak berbekas, digantikan oleh bayang-bayang masa lalu yang akan menghantuinya selamanya di dalam sel penjara yang sempit.
Karma telah datang menjemputnya dengan cara yang paling sempurna dan menyakitkan. Pintu gerbang besi lembaga pemasyarakatan wanita itu tertutup dengan suara dentuman yang berat dan mematikan, seolah menjadi penanda akhir dari kehidupan duniawi bagi siapapun yang melangkah masuk ke dalamnya. Ibu Ratna berdiri gemetar di area penerimaan narapidana baru, mengenakan seragam oranye yang kebesaran dan terasa kasar di kulitnya. Udara di tempat itu terasa lembab, berbau campuran keringat, pembersih lantai murah, dan keputusasaan yang mengendap bertahun-tahun. Tidak ada lagi parfum mahal, tidak ada lagi pakaian sutra, dan tidak ada lagi sapaan hormat dari orang-orang yang dulu takut padanya. Di sini, ia hanyalah nomor urut, seonggok daging tak bernama yang harus tunduk pada aturan main yang brutal. Petugas wanita yang memeriksanya bekerja dengan kasar, menyuruhnya melepas semua atribut yang masih melekat, bahkan jepit rambut plastik pun disita. Ibu Ratna mencoba memprotes, mengatakan bahwa ia memiliki penyakit jantung dan butuh perlakuan khusus. Namun petugas itu hanya tertawa sinis dan mendorongnya masuk ke dalam blok sel yang sesak. Blok sel tempat Ibu Ratna ditempatkan adalah blok untuk narapidana kasus kriminal umum dan penipuan, sebuah ruangan sempit berukuran 5 kali 5 meter yang seharusnya diisi oleh 10 orang, kini dipadati oleh 20 orang. Bau pengap langsung menyergap hidung Ibu Ratna saat ia melangkah masuk. Para penghuni sel menoleh serentak, tatapan mereka liar dan menyelidiki. Ibu Ratna mencoba memasang wajah garang, taktik yang biasa ia gunakan untuk mengintimidasi orang. Ia berjalan menuju satu-satunya tempat kosong di sudut ruangan, sebuah matras tipis yang sudah robek dan kotor. Namun sebelum pantatnya menyentuh matras, sebuah kaki menendang barang bawaannya. Seorang wanita bertubuh gempal dengan tato di lengan bangkit dari duduknya. Wanita itu menatap Ibu Ratna dengan kebencian yang mendalam, seolah ia telah menunggu momen ini seumur hidupnya. Wanita itu bernama Surti, salah satu korban investasi bodong yang dulu pernah bersujud di kaki Ibu Ratna, memohon agar uang sekolah anaknya dikembalikan. Dulu, Ibu Ratna menendang Surti dan menyuruh satpam mengusirnya. Kini, roda nasib berputar dengan cara yang mengerikan. Surti mengenali wajah Ibu Ratna dengan sangat jelas. Tanpa aba-aba, Surti berteriak memberitahu seisi sel siapa nenek tua yang baru masuk itu. Ia menceritakan bahwa inilah wanita yang membuat banyak keluarga hancur, yang memakan uang keringat orang miskin untuk membeli tas mewah. Suasana sel seketika berubah menjadi panas. Para narapidana lain yang rata-rata masuk penjara karena terdesak ekonomi, merasa jijik melihat koruptor dan penipu kelas kakap seperti Ibu Ratna. Dalam sekejap, Ibu Ratna dikerumuni. Tidak ada pemukulan brutal karena mereka takut pada sipir, tapi intimidasi mental yang terjadi jauh lebih menyakitkan. Makanan jatah Ibu Ratna dirampas, matrasnya ditarik, dan ia dipaksa tidur di lantai dingin dekat lubang toilet yang pesing. Malam pertama di penjara adalah neraka bagi Ibu Ratna. Perutnya melilit karena lapar, tulang tuanya ngilu bersentuhan langsung dengan semen yang dingin, dan ia tidak bisa memejamkan mata karena takut tikus-tikus got yang berkeliaran di sel itu menggigit kakinya. Ia menangis dalam diam, meratapi nasibnya yang berubah drastis. Paginya ia dibangunkan dengan siraman air kotor oleh kepala kamar. Ia dipaksa melakukan pekerjaan paling menjijikkan di blok itu, yaitu menyikat WC umum penjara yang kondisinya sangat mengenaskan. Ibu Ratna yang seumur hidupnya tidak pernah memegang sikat WC, kini harus berlutut menggosok kotoran orang lain sambil menahan muntah. Setiap kali ia berhenti untuk istirahat, bentakan dan ancaman dari narapidana lain melayang ke arahnya. Ia benar-benar telah menjadi sampah di mata masyarakat penjara. Sementara Ibu Ratna menjalani karmanya di balik jeriji besi, kehidupan di luar sana mulai menata dirinya kembali menuju cahaya. Resti dan Fikri berdiri di halaman rumah tua yang dulu menjadi simbol kekuasaan Ibu Ratna. Rumah itu kini sudah sah menjadi milik Fikri setelah proses hukum pengembalian aset selesai. Namun Fikri tidak ingin menempatinya begitu saja. Ia ingin membersihkan jejak-jejak kelam masa lalu. Mereka menyewa tukang bangunan untuk merenovasi total rumah tersebut. Fokus utama Fikri adalah ruang bawah tanah, tempat di mana ia menemukan kebenaran tentang asal-usulnya. Fikri memegang sebuah palu besar, menatap dinding ruang rahasia itu dengan tatapan penuh tekad. Resti berdiri di sampingnya, menggendong bayi Raka yang tertidur pulas, memberikan anggukan dukungan pada suaminya. Dengan teriakan keras melepaskan beban di dada, Fikri mengayun palu itu menghantam dinding ruang bawah tanah. Debu mengepul, batu bata berguguran. Hantaman demi hantaman ia layangkan, menghancurkan rak-rak besi tempat Ibu Ratna menyimpan rencana jahatnya, merobohkan sekat-sekat yang menjadi saksi bisu kejahatan. Fikri tidak hanya menghancurkan bangunan fisik, ia sedang meruntuhkan trauma masa kecilnya. Ia sedang membunuh sosok anak penuh
penurut yang diciptakan oleh Ibu Ratna dan melahirkan sosok Fikri yang baru, seorang ayah dan suami yang merdeka. Setelah dinding itu roboh, cahaya matahari dari ventilasi yang baru dibuka masuk menerangi ruangan yang dulu gelap gulita. Fikri berencana mengubah bekas ruang penyiksaan mental itu menjadi taman permainan indoor yang cerah untuk Raka. Ia ingin mengganti kenangan tentang manipulasi dengan tawa anak-anak. Beberapa minggu berlalu, Ibu Ratna yang semakin kurus dan sakit-sakitan mencoba satu usaha terakhir. Ia berhasil membujuk seorang sipir yang agak lunak dengan memberikan jam tangan emas palsu yang ternyata masih ia pakai, satu-satunya benda yang lolos pemeriksaan karena dikira barang murah. Sipir itu memberinya izin menggunakan telepon wartel penjara selama 3 menit. Tangan Ibu Nani gemetar saat menekan nomor telepon rumah Fikri yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia berharap, sangat berharap, Fikri atau Resti akan mengangkat dan hati mereka akan luluh mendengar suaranya yang menyedihkan. Telepon tersambung, suara Resti terdengar di ujung sana, tenang dan berwibawa. "Halo, kediaman keluarga Fikri Prasetya? Dengan siapa?" Mendengar suara Resti, air mata Ibu Ratna tumpah. Ia langsung meratap, suaranya serak dan putus asa. "Resti, ini Ibu, Nak. Tolong Ibu." "Resti, Ibu tidak kuat di sini. Ibu kelaparan. Ibu sakit. Mereka jahat sama Ibu. Tolong kirimkan uang sedikit saja buat Ibu beli makanan di kantin, atau bawakan Ibu obat. Bilang sama Fikri, Ibu minta maaf. Tolong Ibu, Nak, 100.000 saja, atau 1.000 rupiah juga tidak apa-apa." Hening sejenak di ujung telepon. Ibu Ratna menahan napas menunggu jawaban, lalu suara Resti terdengar lagi. Kali ini lebih dingin dari es, menusuk langsung ke jantung. "Maaf Bu," jawab Resti datar. "Ibu salah sambung. Di sini tidak ada yang bernama Ibu Ratna. Ibu mertua saya sudah meninggal bagi kami sejak ia mencoba menculik anak saya." Ibu Ratna tersiap. "Resti, jangan begitu. Ibu yang melahirkan suamimu. Masih ingat uang 10 juta yang Ibu minta waktu itu? Ibu tidak minta itu lagi. Ibu cuma minta sedikit untuk makan." Resti memotong ucapan itu dengan kalimat yang akan terus terngiang di telinga Ibu Ratna sampai akhir hayatnya. "Oh, soal uang 10 juta itu, uangnya sudah ada Bu. Tapi kemarin sudah saya dan Mas Fikri sumbangkan seluruhnya ke panti asuhan, tempat Mas Fikri seharusnya dibesarkan dulu atas nama penebusan dosa Ibu. Jadi saldo Ibu kosong. Nikmatilah makanan penjara Bu. Itu lebih halal daripada makanan yang Ibu makan selama 30 tahun terakhir." Klik, sambungan telepon diputus sepihak. Ibu Ratna mematung memegang gagang telepon yang kini bisu. Bunyi tutut yang panjang terdengar seperti detak jantungnya yang melemah. Ia perlahan meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya. Kakinya lemas, ia merosot duduk di koridor penjara. Harapan terakhirnya telah hangus terbakar. Tidak ada lagi jalan pulang, tidak ada lagi belas kasihan. Ia benar-benar sendirian di neraka yang ia ciptakan sendiri. Sipir datang menarik lengannya, menyeretnya kembali ke sel untuk jatah membersihkan toilet sore hari. Ibu Ratna pasrah, jiwanya sudah mati sebelum raganya. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar itu menghantam kehidupan Resti dan Fikri. Waktu seperti sungai yang mengalir tenang, perlahan membasuh luka-luka lama dan menumbuhkan tunas-tunas bahagia baru. Rumah tua yang dulu suram dan angker kini telah berubah wajah sepenuhnya. Dinding-dindingnya dicat dengan warna putih gading yang hangat, jendela-jendela besar dibuka lebar membiarkan angin dan cahaya matahari masuk dengan leluasa. Halaman depan yang dulu gersang, kini dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran dan sebuah ayunan kayu kokoh berdiri di bawah pohon mangga yang rindang. Hari ini adalah hari istimewa. Halaman rumah itu dipenuhi dekorasi balon berwarna-warni dan pita-pita ceria. Aroma masakan lezat menguar dari dapur. Perpaduan wangi opor ayam, kue bolu, dan sate yang dibakar di halaman belakang. Para tamu undangan mulai berdatangan. Wajah-wajah ramah yang penuh tawa. Mereka adalah tetangga, rekan kerja Resti dari kejaksaan dan kepolisian, serta teman-teman baru Fikri. Suasana kekeluargaan terasa begitu kental, sangat berbeda dengan suasana dingin dan penuh kepalsuan yang dulu selalu diciptakan oleh Ibu Ratna setiap kali mengadakan pesta pamer kekayaan. Ini adalah pesta ulang tahun pertama Raka. Bocah laki-laki itu kini tumbuh sehat dan gembira. Pipinya gembil dan matanya bulat bersinar, mirip sekali dengan mata Resti. Raka digendong bergantian oleh para tamu. Tawa renyahnya menjadi musik terindah di pesta itu. Fikri yang kini tampil lebih berisi dan percaya diri, sibuk melayani tamu. Tidak ada lagi Fikri yang bungkuk dan takut salah bicara. Ia mengenakan kemeja batik yang rapi, menyalami komisaris Bima yang datang bersama istrinya. Fikri kini telah merintis usaha bengkel restorasi mobil klasik, hobi yang dulu selalu dilarang oleh ibunya karena dianggap kotor dan tidak bergengsi. Namun kini justru menjadi sumber rezeki yang sukses dan membuatnya bahagia. Resti keluar dari dalam rumah membawa kue ulang tahun besar dengan lilin angka 1 di atasnya. Semua orang bertepuk tangan dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun.
Resti tampak begitu anggun dan bercahaya. Karirnya melesat tajam dalam setahun terakhir. Berkat keberhasilannya membongkar jaringan investasi palsu raksasa yang melibatkan mertuanya sendiri, ia mendapatkan promosi jabatan yang signifikan. Namun, bagi Resti, pencapaian terbesarnya bukanlah pangkat di pundaknya, melainkan keutuhan keluarga kecilnya yang ia pertahankan mati-matian. Saat Resti dan Fikri meniup lilin bersama Raka, Fikri membisikkan terima kasih di telinga istrinya. Terima kasih karena telah berani melawan. Terima kasih karena telah menyelamatkannya dari kegelapan. Sementara itu, ratusan kilometer dari kehangatan pesta itu, di sebuah kantin penjara yang lembab dan suram, pemandangan yang sangat kontras sedang terjadi. Ibu Ratna yang kini terlihat 20 tahun lebih tua dari usianya, sedang menyeret kain pel yang kotor di lantai kantin. Tubuhnya kurus kering, hanya tinggal tulang berbalut kulit. Rambutnya yang dulu selalu disemir hitam, kini putih seluruhnya, dan dipotong asal-asalan. Wajahnya yang dulu sombong, kini permanen menunduk, takut menatap mata orang lain. Ia menderita stroke ringan beberapa bulan lalu yang membuat separuh wajahnya kaku dan jalannya pincang. Sebuah imbalan yang menyedihkan, mengingat apa yang ia lakukan pada Pak Denny dulu. Karma tidak hanya membalas, tapi meniru kekejamannya dengan presisi. Saat sedang mengepel di bawah bentakan sipir yang menyuruhnya lebih cepat, mata Ibu Ratna tertuju pada sebuah televisi tabung tua yang tergantung di sudut kantin. Layar televisi itu sedang menayangkan berita siang. Pembawa berita dengan antusias mengumumkan penganugerahan penghargaan wanita inspiratif tahun ini yang diberikan oleh negara. Gambar di layar berganti menampilkan sosok Resti yang berdiri tegak di podium, tersenyum sambil memegang piala penghargaan. Di sampingnya, Fikri berdiri gagah sambil mengendong Raka yang melambaikan tangan ke kamera. Tulisan di bawah layar berbunyi, Resti Saraswati, pejabat penegak hukum yang berhasil membongkar sindikat pencucian uang terbesar. Kain pel di tangan Ibu Ratna terjatuh, matanya terpaku pada layar itu. Ia melihat anak yang dulu ia anggap bodoh, kini terlihat begitu bahagia dan sukses tanpa dirinya. Ia melihat menantu yang dulu ia hina dan tampar, kini dipuja oleh seluruh negeri. Dan yang paling menyakitkan, ia melihat cucunya tumbuh tanpa pernah mengenalnya. Di layar TV, wartawan bertanya pada Resti apa rahasia kekuatannya dalam menghadapi kasus berat yang melibatkan keluarga sendiri. Resti di layar tersenyum, senyum yang teduh namun tegas, dan menjawab, keadilan tidak memandang darah dan keluarga. Yang sesungguhnya dibangun di atas kasih sayang bukan materi. Saya melakukan ini agar anak saya tumbuh di lingkungan yang bersih dari kebohongan. Kalimat itu menampar Ibu Ratna lebih keras daripada tamparan fisik apapun. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin memaki. Tapi suaranya tidak keluar. Tenggorokannya tercekak. Separuh wajahnya yang lumpuh hanya bisa berkedut-kedut menyedihkan. Air mata menetes dari satu matanya yang masih berfungsi, jatuh ke lantai kotor yang baru saja ia pel. Narapidana lain di kantin itu melihat ke arah TV, lalu melihat ke arah Ibu Ratna. Mereka mulai tertawa mengejek, menunjuk-nunjuk antara wanita hebat di TV dan nenek tukang pel yang menyedihkan di hadapan mereka. Lihat tuh, itu menantumu kan? Wah, hebat sekali dia. Kamu malah jadi babu di sini. Ejek seorang napi sambil melempar kulit kacang ke arah Ibu Ratna. Ibu Ratna tidak bisa membalas. Ia hanya bisa menunduk semakin dalam, memungut kain pelnya kembali dengan tangan gemetar. Rasa penyesalan yang datang terlambat itu menghimpit dadanya hingga sesak. Ia sadar ia telah membuang berlian demi menggenggam bangkai. Ia kehilangan segalanya karena keserakahan yang tak berujung. Kembali ke rumah yang penuh bunga, pesta telah usai. Matahari mulai terbenam, menyisakan semburat jingga di langit. Tamu-tamu sudah pulang. Resti dan Fikri duduk di ayunan kayu di halaman depan, menikmati angin sore. Raka sudah tertidur di pangkuan Fikri. Resti menyandarkan kepalanya di bahu Fikri, merasakan kedamaian yang sempurna. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi hutang, tidak ada lagi mertua yang jahat. Kamu menyesal? Tanya Resti pelan, memecah keheningan. Fikri menoleh, menatap istrinya lembut. Menyesal? Kenapa? Karena ibumu berakhir seperti itu, jawab Resti. Fikri menggeleng tegas. Ia menatap langit yang mulai gelap. Setiap orang memilih jalannya sendiri, sayang. Dia memilih jalan itu puluhan tahun yang lalu. Kita hanya membantunya menemukan ujung jalan itu. Aku tidak menyesal. Justru aku bersyukur. Karena keberanianmu, aku menemukan diriku sendiri dan Raka punya masa depan yang aman. Resti tersenyum.
Sebuah senyum kemenangan yang tulus, bukan kemenangan karena telah menghancurkan orang lain, tapi kemenangan karena berhasil mempertahankan kebenaran. Layar kehidupan mereka perlahan menggelap seiring malam yang turun. Namun, kali ini bukan kegelapan yang menakutkan, melainkan selimut malam yang melindungi keluarga kecil yang bahagia itu. Sementara itu jauh di sana, di balik tembok penjara yang dingin, Ibu Ratna meringkuk dalam sepi ditemani bayang-bayang masa lalunya yang akan menjadi teman tidurnya selamanya. Kadang, diam dan membiarkan hukum alam bekerja adalah teriakan terkeras untuk memanggil karma. Dan hari ini, karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna.